Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Sumiati, CGP Angkatan 7, akan melaksanakan kegiatan praobservasi coaching supervisi akademik kepada rekan saya Ibu Desri Nurfitriani. Berikut merupakan percakapan praobservasi saya. Selamat siang Ibu Desri. Selamat siang Bu Tati. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu ya, saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Seperti yang telah kita perbincangkan sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, sebelum melaksanakan supervisi akademik, tentunya saya akan melaksanakan dulu praobservasi coaching supervisi akademik, di mana saya akan melihat persiapan Ibu untuk kegiatan nanti observasi saya. Setelah praobservasi, nanti kita akan melaksanakan observasi, dan nanti tahap yang terakhir adalah pasca observasi. Maaf ya Bu jika saya membebani Ibu dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kalau tidak. Nih Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Ya, saya berharap kita bisa sharing tentunya, bertukar pikiran, berbagi informasi, khususnya dari pengalaman Bu Tati dalam pembelajaran yang akan saya lakukan gitu. Bagaimana baiknya pembelajaran yang benar itu seperti apa, mungkin itu. Jadi yang Ibu harapkan adalah kita sharing, berbagi pengalaman betul. Mungkin ya terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Baik Bu, kalau boleh saya tahu Ibu besok mau membawakan atau mengajar materi apa Bu? Siklus air, kelas 5 IPA. Jadi Ibu akan mengajar materi siklus air pada kelas 5 pelajaran IPA, ya, mungkin betul. Gitu ya. Nah Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran besok itu apa Bu? Ada 3 yang saya rancang itu. Yang pertama mungkin melalui gambar dan tayangan video pembelajaran, saya harap siswa dapat mengidentifikasi bagaimana tahapan proses siklus air. Lalu yang kedua dengan percobaan, karena nanti saya akan eksperimen sedikit agar siswa bisa secara langsung melihat bagaimana proses siklus air itu dapat terjadi gitu. Dan yang terakhir, setelah serangkaian pembelajaran dilaksanakan, nanti saya berharap siswa dapat membuat karya dalam bentuk apapun sesuai dengan minat mereka masing-masing. Berarti sudah ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Dilihat dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu kemukakan, saya melihat berarti Ibu sudah memunculkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, Ibu bisa ceritakan tidak strategi apa yang akan Ibu laksanakan besok dalam pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut? Mungkin dimulai dari kegiatan inti mungkin ya, kegiatan inti pembelajaran. Mungkin pertama saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok. Karena ini diferensiasi, jadi memang saya bagi siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang visual, auditori, dan juga kinestetik. Setelah nanti dibagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, saya siapkan juga media belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya, seperti itu. Misalnya ada yang melalui rekaman suara, ada yang melalui gambar, dan video pembelajaran tentunya. Dan yang kinestetik, khusus yang kinestetik, saya ajak untuk melakukan eksperimen yang tadi, eksperimen siklus air, seperti itu. Wah, keren sekali strateginya ya. Nah, berarti kalau sudah ada strategi tentunya ada persiapan dong ya. Iya. Nah, apa saja yang telah Ibu siapkan untuk kegiatan besok kira-kira? RPP yang paling penting tentunya ya, karena RPP menjadi acuan mungkin ya. Setelah RPP, media pembelajarannya seperti videonya, karena harus dipilih juga mungkin mana yang tepat gitu kan. Dan yang penting itu pengelompokan siswanya, harus dilihat dulu, diidentifikasi dulu. Iya, bagus sekali ya Bu ya, tadi Ibu udah mengatakan memang ya ketika kita mengajar, RPP merupakan acuan bagi kita dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan semua yang Ibu persiapkan bisa berjalannya dengan baik. Nah, tadi Ibu sudah menceritakan persiapan. Nah, tentu Ibu selain mempersiapkan hal-hal yang di luar diri pribadi, tentunya ada strategi yang ingin Ibu kembangkan dalam diri Ibu. Nah, kira-kira strategi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin saya ingin meningkatkan mungkin ya intelektual saya
terkait bagaimana proses pembelajaran yang penyampaian materi pembelajaran di kelas itu seperti apa gitu, yang tepatnya itu gitu. Selain itu mungkin saya ingin mengembangkan sisi emosional, sosial emosional saya, karena keberagaman siswa yang jadi faktor. Kadang saya kurang bisa mengontrol bagaimana emosi saya dengan tepat gitu diterapkan di kelas gitu, karena itu salah satu faktornya kata beragam gitu, apalagi kelas tinggi gitu. Iya, bagus sekali ya Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu dari segi pedagogik ya. Betul. Kompetensi pedagogik, kemudian sosial, emosional ya, kepribadian mungkin ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah, tentunya dong Bu ya, ketika kita ingin mengembangkan sesuatu itu harus ada usaha, itu strategi yang harus kita laksanakan supaya tercapai tujuannya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan ya untuk mengembangkan potensi itu? Kalau yang pertama mungkin saya akan mempersiapkan pembelajaran lebih matang lagi, lebih segala sesuatunya lebih dipersiapkan lagi, medianya, khususnya media, karena media itu kan sangat membantu guru dalam menyampaikan materi gitu. Jadi mungkin saya nanti akan membuat media yang lebih konkret agar siswa lebih memahami apa yang saya sampaikan gitu. Kalau dalam sisi emosionalnya mungkin saya berusaha untuk meminimalisir kesalahan di kelas gitu kan, agar ya mungkin siswa juga bisa lebih memahami dan saya bisa mengontrol emosi saya. Iya, bagus sekali ya Bu strateginya. Jadi selain banyak belajar, jadi Ibu ingin meminimalisir kesalahan supaya siswa itu bisa cepat tanggap mungkinnya dengan apa yang Ibu maksudkan, sehingga Ibu tidak lagi emosi ketika anak tidak sesuai dengan harapan, mungkin itu ya. Wah Ibu udah bagus sekali ya, mudah-mudahan nanti observasi saya tentunya terhadap pembelajaran Ibu dapat berjalan dengan lancar, semua yang Ibu persiapkan bisa kita laksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bu Desi atas waktunya. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi besok ya Bu. Kapan ya waktunya besok? Betul? Ya, besok. Terima kasih ya Bu Desi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, Aneka silakan memimpin doa. pembelajaran, nanti
nanti ibu akan tugaskan kalian untuk membuat karya. Dan karyanya itu bebas, tergantung minat kalian dan kesenangan kalian sendiri. Paham? Paham. Bisa kita mulai belajar hari ini? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, jadi ibu udah membagi kalian menjadi berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Coba angkat tangan siapa yang kelompok auditori. 2, 3. Kelompok visual. Dan kelompok kinestetik. Kinestetik ya. Berarti kinestetik ada 3, visual ada 2, auditori ada 3 ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, coba kita perhatikan sama-sama video pembelajaran yang ibu sayangkan di depan. Terlihat sampai belakang? Terlihat. Kita simak ya. Dengarkan. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkan dan Ibu sudah menyiapkan alat-alat untuk mengetahui bagaimana proses hujan dapat terjadi ya. Ada 2 buah piring dan wadah transparan. Gunanya apa? Agar nanti si butiran-butiran air yang turun ke bawah ini bisa kelihatan. Nah, caranya kita isi, ibu ingin sudah isi wadahnya dengan air panas ya, dengan air panas terus penuh cahaya, lalu masukkan itu es batu. Kita lihat dari air panas ini ada apa ini? Proses apa ini? Penguapan. Setelah terjadinya penguapan, nanti embun yang muncul ini. Ada embun nggak? Coba lihat. Embunnya. Kalau bagus berarti nice, kalau bagus sekali berarti good.
yaitu